Kali ini, Mimin akan membacakan sebuah cerita horor yang merupakan kelanjutan dari cerita sebelumnya, kerasukan, teror yang berawal dari sebuah dendam. Masih dari akun Twitter @tianrostiani. Selamat menyimak. Kalau kalian berani. Kembali lagi denganku, orang biasa yang punya sedikit pengalaman dan hanya berniat untuk berbagi. Semoga bisa diambil hikmah dan pelajarannya. Berkenan untuk membaca, silahkan. Kalau tidak, abaikan. Setelah beberapa bulan sepulangnya aku dari Purwakarta, aku telah banyak belajar dari kejadian sebelumnya. Aku pun menjadi lebih peka terhadap hal-hal yang dianggap tabu dan layak untuk diperbincangkan. Semua akan dikupas secara tajam setajam mulut netizen kalau lagi nyinyir. Suatu hari, saat aku sedang bersantai, tiba-tiba suami kakak keduaku datang menemuiku dengan tergesa-gesa. Dia mengatakan bahwa kakakku mengalami kerasukan dan meminta bantuanku. Aku pun langsung bergegas menuju ke rumahnya. Saat aku baru saja membuka pintu kamarnya, terlihat beberapa orang sedang memegangi kakakku. Tiba-tiba, kakakku yang sedang mengalami kerasukan menatapku dengan tatapan kosong dan ketakutan. Ia menjerit dan mengatakan, "Takut, takut, takut," lalu memalingkan wajahnya. Dan kemudian sosok yang merasukinya itu pergi dengan sendirinya. Setelah itu, kakakku tidak sadarkan diri. Kemudian, aku membantu untuk menetralkan energi negatif yang tersisa di tubuhnya. Tidak lama, kakakku pun sadar dan dibantu untuk berbaring karena tubuhnya masih lemah setelah mengalami kerasukan. Rupanya, sosok yang tadi merasuki kakakku masih berada di sekitar rumah, seolah mengintai untuk merasuki tubuh kakakku kembali dan mencelakai orang-orang di sekitarnya. Aku merasa geram, karena sebelumnya sosok itu terlihat ketakutan ketika melihatku. Namun nyatanya, ia masih berkeliaran di sekitar rumah dan bermaksud untuk berbuat jahat, seolah menantangku dengan taktik liciknya. Kemudian, aku mengajak keponakanku yang menjadi editor dalam cerita ini untuk menangkap sosok tersebut agar tidak selalu meresahkan dan meneror warga desa lagi. Sosok itu sempat bersembunyi di balik pohon nangka saat aku dan keponakan mengejarnya. Ia mempermainkan kami dengan mengintip dari balik pohon dan menunggu kami lengah. Aku pun berdoa kepada Tuhan agar kami dapat menangkap sosok tersebut. Untunglah, keponakanku sempat melihatnya saat sedang mengintip lalu kami mengejarnya. Atas kehendak Tuhan, kami pun berhasil menangkapnya. Keponakanku sempat akan membinasakan sosok itu karena ia menolak untuk pergi dan berhenti mengganggu. Namun, aku mencegahnya dan bertanya secara baik-baik kepada sosok tersebut, apa ia akan tetap seperti itu dan kami membinasakannya, atau ia akan bertobat dan kembali mengingat Tuhan, meminta ampunan dan perlindungannya, agar tidak dimanfaatkan oleh iblis, sehingga ia bisa menemukan jalan yang mudah untuk kembali kepada Tuhan. Setelah aku memberi penjelasan atas kekuasaan Tuhan dan mengingatkan tentang balasan yang sangat pedih di akhir nanti atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, akhirnya sosok itu menangis meminta ampun dan memilih untuk bertaubat.
Aku tahu, meskipun Ningsih sempat menjadi sosok yang jahat dan menakutkan, tapi pada dasarnya dia itu baik. Hanya saja dendam yang tertanam dalam dirinya, ditambah ada pengaruh dari iblis, akhirnya dia menjadi seperti itu. Sepenggal kisah tentang sosok yang menebarkan teror untuk warga sekitar dan bahkan sampai ke desa lain. Bermula dari sekitar tahun 1967, terjadi pernikahan seorang gadis di sebuah desa saat usianya baru menginjak 17 tahun. Pernikahan itu terjadi atas dasar perjodohan yang sempat membuat gadis tersebut menolaknya dikarenakan gadis tersebut masih ingin melanjutkan pendidikan. Namun, karena desakan orang tua, ia pun akhirnya terpaksa menyetujui karena tidak ingin dicap sebagai anak durhaka. Gadis itu bernama Ningsih. Ia adalah sosok yang mempunyai paras yang cantik, periang, dan mempunyai banyak teman. Akan tetapi, setelah menjalani kehidupan berumah tangga dengan seorang anak tuan tanah yang angkuh itu, kehidupannya berubah total. Memang sudah sewajarnya seorang istri patuh dan menghormati suaminya. Namun, bukan berarti seorang istri harus diperlakukan dengan semena-mena. Lain cerita dengan Ningsih. Ia sering mendapatkan perlakuan buruk dari suaminya. Di hadapan orang tua dan keluarga, ia selalu menutupi perlakuan buruk suaminya itu. Ia memendam semua kepedihan batinnya atas perlakuan buruk suaminya sendiri. Ia sempat berputus asa, sehingga pernah mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Namun saat itu, ia mengetahui bahwa dirinya tengah berbadan dua, karena ia menyadari sudah terlambat datang bulan. Akhirnya, ia pun mengurungkan niatnya itu dan memberitahu suaminya bahwa ia akan segera menjadi seorang ayah. Ia berpikir bahwa suaminya akan merasa senang dan berubah menjadi lebih baik setelah mendengar kabar yang ia sampaikan. Namun, ternyata dugaannya salah. Suaminya tetap bersikap buruk dan bahkan lebih. Saat usia kehamilannya menginjak 7 bulan, ia mengalami kekerasan fisik yang dilakukan suaminya. Sampai ia pun sempat mengalami pendarahan. Kandungannya masih bisa diselamatkan, namun dengan resiko yang berbahaya untuk dirinya. Keluarga akhirnya mengetahui bahwa selama ini ia menderita dalam pernikahannya, sehingga memutuskan untuk membawanya kembali ke rumah. Dalam waktu 2 bulan, saat usia kandungannya menginjak 9 bulan, takdir mengharuskan ia menghembuskan nafas terakhir sebelum bayinya terlahir ke dunia. Ia dimakamkan bersama anaknya yang masih berada dalam kandungan karena dinyatakan sudah tidak bisa diselamatkan juga. Semenjak kematiannya yang tragis, teror demi teror pun terjadi. Dimulai dari suaminya yang sering ia datangi sembari menggendong anaknya, seolah ia ingin menunjukkan bahwa ia menjadi seperti itu akibat ulah suaminya. Padahal selama hidup berumah tangga, ia sudah berusaha menjadi istri yang baik. Namun, baik ketika ia masih hidup ataupun setelah kematiannya, perlakuan suaminya tetap saja buruk. Bahkan sempat terucap kata dari suaminya, "Saat hidup saja kamu sudah tidak berguna, dan sekarang kamu datang hanya untuk menakutiku. Lebih baik kamu enyah saja. Aku sudah tidak peduli denganmu. Jangan pernah mengganggu aku lagi." Atas ucapan suaminya itu,
timbullah sebuah dendam yang membuat arwah Ningsih kemudian bersekutu dengan iblis, sehingga membuat Ningsih menjadi arwah yang jahat dan mempunyai energi negatif yang amat besar. Kuntilanak merah adalah sebutan untuk sosok kuntilanak yang telah bersekutu dengan iblis dan menjadi sosok yang kuat. Setelah Ningsih menjadi sosok kuntilanak merah, ia memang tidak mengganggu suaminya lagi. Namun, dendam yang ia miliki seolah menjadi kutukan bagi suaminya. Sampai akhirnya, suaminya menderita dengan berbagai penyakit yang tidak kunjung sembuh dan ia memutuskan untuk pergi meninggalkan desa. Sampai sekarang, tidak diketahui kabar beritanya lagi. Beberapa tahun setelah kepergian suaminya itu, Ningsih yang sudah menjadi arwah jahat terus menebarkan teror kepada warga sekitar. Di antaranya adalah pamanku yang pernah beberapa kali merasa diikuti oleh sosok Ningsih. Rupanya, dulu, semasa hidupnya dan sebelum ia dijodohkan, Ningsih pernah menaruh hati kepada pamanku. Namun, karena saat itu, usia pamanku lebih muda dari Ningsih, ia pun merasa malu untuk mengungkapkan. Hanya bisa memendam perasaannya dan menganggap pamanku sebagai adiknya. Pamanku akhirnya menikah dengan seorang gadis yang berasal dari desa lain dan memutuskan untuk tinggal di desa istrinya. Saat istrinya sedang mengandung, sosok Ningsih datang dan mengganggu istri pamanku. Ia marah dan merasa cemburu karena merasa semasa ia hidup tidak pernah merasakan kebahagiaan bersama orang yang dicintainya. Suatu hari, sosok Ningsih diam-diam merasuki tubuh istri pamanku. Awalnya ia bersikap biasa, namun pada akhirnya pamanku menyadari ada yang berbeda dari istrinya. Ia bersikap manja dan terlalu berlebihan, sampai ia mengungkapkan kata-kata cinta yang sebelumnya tidak pernah diucapkan oleh istri pamanku. Dan diketahuilah bahwa istrinya tengah dirasuki oleh sosok Ningsih, karena sebelumnya pamanku sempat melewati makam Ningsih setelah berkunjung dari rumahku. Setelah ketahuan, sosok Ningsih mengaku bahwa ia yang berada di tubuh istri pamanku. Ia pun mengamuk dan sempat membahayakan kandungan istri pamanku itu. Dengan dibantu keluarga dan warga sekitar, akhirnya sosok Ningsih dapat dikeluarkan dari tubuh istri pamanku. Namun, ia terus menghantui sampai pada saat istri pamanku akan melahirkan. Ia kembali merasuki tubuh istri pamanku. Bahkan saat proses melahirkan berlangsung, ia mengamuk dan meminta pamanku untuk menggendongnya dengan keadaan ketuban istrinya sudah pecah. Semua orang yang berada di sana merasa panik dan khawatir. Mereka akhirnya mencoba mengusir sosok Ningsih dengan cara membacakan surah Yasin. Namun, mereka tidak menyangka bahwa sosok Ningsih malah ikut membacakan ayat demi ayat dari surah Yasin tersebut. Sosok Ningsih bahkan hafal dan sangat fasih saat mengikuti orang-orang yang sedang mengaji. Akhirnya, dipanggillah seorang ustadz untuk membantu mengeluarkan dan mengembalikan sosok Ningsih ke tempat sebelumnya ia berada, yaitu di desaku. Setelah kejadian itu, pamanku tidak pernah lagi melewati jalan yang terdapat makam Ningsih. Cerita berlanjut. Setelah sosok Ningsih tidak lagi berkeliaran ke desa-desa lain, kakak pertamaku yang pada saat itu menginjak usia 19 tahun, ia mengidap suatu penyakit dan setiap kali penyakitnya kambuh, sosok Ningsih
pasti selalu merasuki tubuh kakakku. Selain mengamuk, ia pun menjerit-jerit histeris dan selalu berusaha untuk berlari keluar rumah, kemudian menuju sungai tempat sosok Ningsih biasa berada. Pernah suatu hari, saat orang tua kami tidak ada di rumah, kakak pertamaku kembali dirasuki sosok Ningsih. Di rumah hanya ada 2 orang kakakku yang lain. Saat kakakku mengamuk, ia melempar-lemparkan barang yang ada di rumah. Kemudian ia berlari menuju pintu yang sebelumnya sudah terkunci. Kedua kakakku pun berusaha mengikat tubuhnya, tapi karena tenaganya yang besar, ia pun dapat melepaskan diri. Anehnya, meskipun pintu rumah terkunci, tapi kemudian ia bisa membuka pintunya tanpa menggunakan kunci. Ia berlari menuju sungai dan sempat berkata, "Aku akan membawa anak ini pergi agar bisa menemani aku," sambil tertawa cekikikan. Untungnya ada teman ayahku yang baru pulang dari kebun. Saat teman ayahku melihat kakakku berlari disusul oleh kedua kakakku yang lain, ia pun ikut mengejarnya. Ia tahu kalau kakak pertamaku memang sering dirasuki oleh sosok Ningsih. Karena teman ayahku itu orang bisa, tapi bukan ahli supranatural. Makanya setelah ia berhasil menangkap kakakku, ia pun dapat mengeluarkan sosok Ningsih itu. Setelahnya, kakakku pun dibawa kembali ke rumah. 2 tahun berselang, kakak pertamaku menghembuskan nafas terakhir di usianya yang ke-21 tahun. Karena penyakitnya yang semakin parah dan akibat seringnya ia mendapat gangguan dari sosok Ningsih. Teror dari sosok Ningsih tidak berhenti begitu saja. Justru ia kembali mengganggu keluargaku dengan seringnya ia merasuki kakak keduaku yang sempat aku ceritakan di awal kisah ini. Sampai akhirnya aku pun berhasil menaklukkan sosok Ningsih. Dari dahulu saat sebelum aku bisa seperti ini, sosok Ningsih itu masih terus menebarkan teror dan belum ada seorang pun yang mampu benar-benar melenyapkannya atau menaklukkannya. Teman ayahku yang tadi aku katakan pun tidak sanggup kalau harus melawannya sendirian. Malah dia juga sering mendapatkan teror dari sosok Ningsih. Salah satunya apabila teman ayahku pulang dari kebun saat menjelang sore, sosok Ningsih selalu menampakkan dirinya. Kehadirannya selalu ditandai dengan terciumnya bau anyir darah. Ia pun menakut-nakuti orang yang menjadi targetnya. Kadang bukan hanya sosok Ningsih yang mengganggu. Anak dari sosok Ningsih yang mulai beranjak remaja pun selalu mengganggu warga sekitar yang kebetulan melewati sungai. Kadang ada yang melihat penampakannya. Ada pula yang mendengar siulan yang tidak tahu dari mana arahnya. Guru ngajiku pun yang sebelumnya tidak mempercayai keberadaan sosok Ningsih dan anaknya sempat mendapat gangguan dari mereka yang membuat beliau percaya dengan apa yang selama ini warga bicarakan. Saat ia memancing di sungai, pancingannya bergerak. Ia pikir ada ikan yang memakan umpannya. Saat ia menarik tali pancingnya, ternyata ada sendal bekas yang tersangkut. Seketika itu juga sosok Ningsih menampakkan diri dan tertawa cekikikan. Guru ngajiku pun merasa kaget bukan kepalang dan akhirnya ia pun bergegas pulang. Cerita lain dari warga yang pernah mendapat teror adalah ada seorang lelaki dari kampung sebelah yang sedang berburu burung menggunakan senapan angin di kebun seberang sungai. Pada saat ia akan pulang, ia mendengar ada seseorang yang bersiul. Ia berpikir mungkin ada orang lain juga yang sedang berburu. Sampai
Ia berjalan pulang, ia tidak menemukan sosok yang bersiul tadi. Sesampainya ia di rumah, ia merasa punggungnya seperti kaku dan berat. Selama 1 minggu setelah lelaki itu berburu, ia terbaring sakit. Dokter menyatakan kalau sebenarnya tidak ada yang salah pada tubuhnya. Akhirnya keluarga lelaki itu membawanya ke rumah Ustadz. Ustadz tersebut sangat kaget pada saat pertama kali melihat lelaki itu. Di punggungnya ternyata ada anak ningsih seperti sedang digendong. Ustadz itu pun bertanya sebelum lelaki itu sakit, apa dia pernah menyambangi suatu tempat. Lelaki itu mengatakan bahwa ia sempat berburu burung di sungai kampung sebelah. Akhirnya Ustadz itu mengatakan bahwa lelaki itu ketempelan sosok anak lelaki. Ustadz itu menyarankan kepadanya agar mengantarkan sosok anak lelaki itu kembali ke tempat asalnya, dibantu dengan doa-doa yang ia berikan. Lelaki itu pun akhirnya mengikuti saran yang diberikan Ustadz. Ia kembali menyambangi sungai untuk mengantarkan sosok anak ningsih tersebut. Semenjak itu, ia pun sembuh dari sakitnya. Setelah banyak mendengar kabar tentang sosok anak ningsih yang ternyata banyak berulah, aku dan keponakanku sempat akan menangkap sosok anak ningsih juga. Karena anak ningsih yang dulu tidak terselamatkan kemudian menjelma sebagai sosok yang sama menakutkan seperti ningsih. Namun, anaknya itu tidak bisa diajak berkomunikasi dan selalu bersembunyi. Anaknya itu laki-laki dan sekarang sudah mulai beranjak remaja. Saat ningsih sedang menjalani proses pertaubatan, aku mengatakan kepada sosok ningsih bahwa aku akan menangkap dan membinasakan anaknya karena dia sudah banyak meresahkan. Dengan menangis lirih, sosok ningsih mengatakan, "Jangan tangkap anak saya mohhon, berilah kesempatan 1 kali ini saja, agar anak saya setidaknya bisa merasakan kehidupan di dunia ini. Saya berjanji dan akan memastikan bahwa anak saya tidak akan mengganggu orang lain lagi." Ia berusaha meyakinkanku bahwa ia bisa menangani anaknya agar berhenti untuk mengganggu manusia lagi. Setelah mendengar permintaan ningsih itu, aku pun akhirnya mengurungkan niat untuk menangkap anaknya dan memberikan izin agar ningsih bisa menemui anaknya. Setelah itu, tidak pernah terdengar lagi kabar ada orang yang diganggu oleh anaknya. Namun, berselang 4 tahun kemudian, tepatnya di awal bulan Ramadan 2020 yang lalu, sekitar pukul 17:30, saat aku akan mandi, kakak keduaku memanggilku dengan panik. Ia mengatakan bahwa sepupu kami yang sedang bertani di kebun memanggil suaminya dan memberitahu bahwa sepupu kami itu menemukan sesosok mayat di tepi sungai. Ia ingin memastikan apakah itu benar sesosok mayat atau hanya ada orang yang iseng melemparkan orang-orangan sawah untuk menakuti orang lain. Aku mengajak keponakanku untuk melihat langsung ke lokasi yang disebutkan. Ketika tiba di lokasi, ternyata sudah banyak orang yang berada di sana, termasuk keluarga korban. Warga yang berkumpul dan melihat memintaku untuk menghubungi polisi. Akhirnya, aku pun menelpon dan meminta polisi untuk datang. Sudah cukup lama menunggu, namun polisi belum kunjung tiba. Warga belum ada yang berani untuk mengangkat mayat tersebut. Namun, tiba-tiba, paman korban datang dan memaksa untuk mengangkat mayat itu. Ia mengamuk dan berusaha melompat ke sungai.
Warga pun memeganginya karena penyebab kematian korban belum diketahui. Warga takut korban tersebut meninggal karena pandemi COVID-19 yang sedang melanda. Karena azan maghrib telah berkumandang dan warga akan berbuka puasa, akhirnya atas pertimbangan serta kesepakatan bersama, warga dan keluarga korban pun sepakat untuk mengangkat dan membawa mayat tersebut ke rumahnya. Setelah itu, kami segera membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing. Di perjalanan pulang, aku bertemu dengan anggota polisi dan Babinsa dari Koramil yang hendak menuju ke lokasi. Aku mengatakan bahwa korban telah dibawa oleh keluarganya, dan aku menyarankan kepada mereka agar datang saja langsung ke rumahnya. Keesokan harinya, diketahuilah bahwa pemuda tersebut berasal dari kampung sebelah. Awalnya, ia sedang memancing di sungai bersama ayahnya, namun karena tidak kunjung mendapat ikan, ayahnya memutuskan untuk pulang lebih dulu dan meninggalkan anaknya seorang diri. Hari sudah larut malam, dan anaknya belum kunjung pulang. Ayahnya sempat khawatir, namun ia berpikir mungkin anaknya itu pulang ke rumah neneknya. Siang hari, ayahnya pun pergi untuk memastikan apakah anaknya berada di rumah neneknya atau tidak. Tapi ternyata anaknya tidak berada di sana. Ayahnya kembali khawatir dan mulai mencarinya. Ia sempat bertanya kepada beberapa teman anaknya, namun mereka berkata tidak melihatnya sejak kemarin sore. Ayahnya teringat bahwa terakhir kali ia bersama anaknya adalah saat memancing di sungai. Ayahnya pun segera menuju sungai dan mulai menelusuri dari tempat mereka memancing sebelumnya. Akhirnya, ayahnya itu menemukan sesosok mayat di tepi sungai. Ia mengetahui bahwa mayat tersebut adalah anaknya dari pakaian yang ia kenakan. Namun, karena syok, ia tidak langsung mengangkat mayat anaknya dan malah berlari pulang ke rumah untuk memberitahu istrinya. Sampai pada akhirnya ditemukan oleh sepupuku dan warga lain yang sedang bertani di dekat area sungai. Diketahui bahwa pemuda tersebut mengidap penyakit epilepsi. Banyak warga menduga bahwa pemuda itu mungkin saja terjatuh saat penyakitnya kambuh. Di hari ketiga setelah kematian pemuda tersebut, arwah pemuda itu dikabarkan bergentayangan di sekitar rumahnya. Aku pun berusaha untuk memanggil arwah pemuda itu. Malam hari ia pun datang. Aku bertanya, kenapa ia bergentayangan seperti itu? Awalnya, ia terlihat seperti kebingungan. Ia pun mengatakan, "Aku ingin pulang. Kemarin, saat memancing ikan di sungai itu, ada seseorang yang sebaya denganku. Ia datang menemani aku memancing. Ia mengatakan ingin berteman denganku dan mengajakku pergi. Aku sempat menolak karena aku tidak mengenali orang tersebut. Dari saat itu, aku tidak tahu lagi kemana orang tersebut pergi. Aku pun tidak ingat apa-apa lagi. Namun, dari kemarin orang itu terus mengikutiku dan memaksaku untuk menemaninya di sungai. Aku takut. Aku ingin pulang." Setelah mendengar apa yang disampaikan arwah pemuda itu, aku pun tahu bahwa orang yang ia maksud adalah anaknya Ningsih. Aku membantu arwah pemuda itu dengan mendoakannya agar arwah tersebut menemukan jalan untuk kembali ke sisi Tuhan dengan tenang. Tidak lama, Ningsih datang sebelum aku panggil. Ia sudah mengetahui apa yang terjadi. Aku pun marah karena akibat ulah anaknya telah sampai merenggut nyawa seseorang. Ningsih meminta maaf mewakili anaknya. Kemudian, ia memintaku untuk bekerja sama dengannya
agar bisa menangkap anaknya itu. Namun, saat ini, baik aku ataupun Ningsih belum bisa menemukan anaknya. Kemungkinan besar karena anak Ningsih sudah bersekutu dengan iblis. Dia menjadi lebih kuat, bahkan melebihi Ningsih pada saat itu. Semoga Tuhan memberikan kemudahan kepadaku agar bisa segera menemukan anak Ningsih sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Sekian penuturan tentang kisah ini. Semoga ada hikmah yang bisa dipetik dan bisa dijadikan pembelajaran. Mohon maaf dan harap maklum apabila ada tata bahasa yang kurang berkenan dan apabila ada suatu pemikiran yang tidak sejalan antara aku dan kalian. Semoga tidak dijadikan perdebatan. Beda itu wajar, dan karena perbedaanlah maka kehidupan ini penuh akan warna dan makna. Jika dianalogikan, apabila di satu negara semua orang bernama Udin, apa yang akan terjadi? Aku persilahkan kalian untuk menjawabnya sendiri. Adanya perbedaan adalah untuk saling melengkapi.